got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu 1. Menjelaskan konsep komunikasi antar budaya dan peran pentingnya dalam interaksi sosial dan bisnis. Yang kedua, memberi pemahaman tentang model komunikasi yang menekankan hubungan antara pengirim dan juga penerima serta konteksnya dalam komunikasi. Yang ketiga, menjelaskan cara memahami dan menginterpretasikan perbedaan budaya melalui proksemik dan juga pesan nonverbal. Yang keempat, menjelaskan penggunaan media komunikasi yang berbeda termasuk email dan tantangan yang dihadapi dalam konteks lintas budaya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahasa dalam komunikasi bisnis internasional dan dampaknya terhadap hubungan antar budaya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara mengelola pertemuan tatap muka dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan formalitas dan gaya. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya didefinisikan sebagai fenomena interaktif yang melibatkan perbandingan antar budaya. Budaya-budaya ini adalah kelompok sosial yang tidak homogen yang terus berkembang. Model komunikasi yang menekankan peran pengirim dan juga penerima. Dalam berkomunikasi, mereka secara tidak sadar menggunakan kerangka acuan yang terdiri dari yang pertama ada pengetahuan, yaitu tentang subjek yang akan dibahas. Yang kedua ada pengalaman dalam konteks profesional ataupun individu. Yang ketiga ada norma masyarakat dan juga nilai-nilai, dan yang terakhir yaitu tentang asumsi dan juga prasangka terhadap satu sama lain. Teori komunikasi. Model Palo Alto menekankan bahwa komunikasi melibatkan interaksi berkelanjutan antara pengirim dan penerima. Fokus pada sistem komunikasi dan jaringan hubungan. Meskipun pesan penting, interaksi dan konteksnya lebih menentukan informasi yang dipertukarkan, terutama dalam komunikasi antar budaya, di mana interpretasi sangat krusial. Teori yang menggabungkan pendekatan barat dan non-barat lebih disukai meskipun ada risiko inkonsistensi antara keduanya. Peran konteks dalam komunikasi. Konteks adalah lingkungan yang mendefinisikan komunikasi dan budaya juga berfungsi sebagai konteks. Hall and Hall 1990 membagi budaya menjadi konteks tinggi di mana informasi tergantung pada hubungan dan situasi, dan konteks rendah di mana informasi terdapat dalam pesan. Contohnya, orang Swiss lebih langsung, sedangkan orang Jepang lebih suka membangun hubungan terlebih dahulu. Aspek lain yang penting adalah proxemics yang mempengaruhi interaksi antar budaya. Selanjutnya yaitu mengenai proxemics dan budaya. Proxemics yaitu istilah yang dicetuskan oleh Hall pada tahun 1966, yaitu studi tentang bagaimana orang mempersepsikan ruang sosial dan pribadi mereka. Konsep ini menekankan pentingnya memahami perbedaan budaya dalam interaksi, termasuk pesan nonverbal melalui jarak antar orang dan pengguna indera seperti sentuhan, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Hal berpendapat bahwa budaya mempengaruhi cara kita menginterpretasikan informasi sensorik. Ruang pribadi juga digambarkan sebagai zona tak kasat mata dengan batas yang jelas, yang bila dimasuki dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan berfungsi sebagai wilayah perlindungan. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, kepribadian, tingkat simpati, situasi, dan latar belakang budaya mempengaruhi persepsi dan penggunaan ruang pribadi ini. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi dalam praktik bisnis. Banyak saluran komunikasi yang tersedia bagi para manajer, seperti surat elektronik misalnya, menjadi bentuk komunikasi tertulis yang paling umum di banyak perusahaan. Surat elektronik digunakan untuk berbagai keperluan, baik secara eksternal maupun internal. Dari telepon, pintar, tablet, atau komputer, para manajer menulis surat elektronik untuk mengadakan rapat atau memberikannya kepada rekan kerja mereka, dan bawahan memberikan umpan balik dan instruksi, atau berkorespondensi dengan pelanggan dan klien. Namun, beberapa manajer lebih suka berkomunikasi dengan berbicara langsung dalam rapat atau secara informal, dengan menggunakan telepon, atau dengan menggunakan konferensi video. Cara berkomunikasi ini pada gilirannya melibatkan penggunaan beberapa waktu atau semua elemen komunikasi nonverbal seperti gerakan, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh secara umum. Budaya dan pilihan cara berkomunikasi. Pilihan cara komunikasi dapat dipengaruhi oleh faktor budaya. Sebuah bisnis dari budaya individualis misalnya menginginkan komunikasi yang dianggapnya efisien ketika berhadapan dengan bisnis dalam budaya kolektivis. Perusahaan tersebut mengajukan proposal bisnis yang komprehensif dan mengharapkan tanggapan yang serupa.
Jika perusahaan yang diminta untuk memberikan tanggapan tidak terbiasa dengan pendekatan langsung seperti itu, perusahaan tersebut mungkin memutuskan untuk tidak menanggapi proposal secara langsung dalam bentuk tertulis, tetapi meminta pertemuan tatap muka dengan perwakilan perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, hubungan baik bisa terjalin ditetapkan sebelum adanya pembahasan mengenai proposal tersebut dilakukan karena, menurut pandangan kemungkinan mitra bisnis, efisiensi dan kecepatan kurang penting daripada membangun kepercayaan dan percaya diri. Model lisan digunakan untuk menetapkan kondisi kerjasama. Setelah itu, cara menulis dapat dianggap sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya, Computer or Mobile Mediated Communication atau CMC. Surat elektronik atau email telah menjadi alat komunikasi yang semakin populer dalam lingkungan kerja karena menawarkan kecepatan dan efisiensinya. Namun, penggunaannya dalam konteks lintas budaya dapat menimbulkan berbagai masalah. Selain kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat bahasa yang tidak akurat atau teks yang tidak terstruktur dengan baik, perbedaan budaya juga dapat menyebabkan konflik. Gaya penulisan yang terlalu formal atau informal, cara menyapa, dan tingkat kelangsungan pesan dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan permusuhan. Penggunaan email juga mengaburkan batas antara komunikasi lisan dan tertulis, di mana beberapa pengguna mungkin mengharapkan formalitas seperti surat konvensional, sementara yang lain memperlakukannya sebagai percakapan tertulis yang lebih santai. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa dalam komunikasi bisnis. Diskusi sebelumnya mengasumsikan bahwa dua perwakilan bisnis dapat berkomunikasi meskipun bahasa asli mereka berbeda. Namun, jika hal ini tidak memungkinkan, ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan. Opsi yang pertama adalah menggunakan bahasa asli dengan penerjemah. Kedua belah pihak bisa bersikeras menggunakan bahasa mereka masing-masing dan memerlukan penerjemah. Meskipun ini memastikan komunikasi tetap berjalan, ada kendala praktis seperti ketersediaan penerjemah, biaya, serta akurasi penerjemahan. Selain itu, kehadiran penerjemah dapat mengurangi interaksi langsung dan memperlambat proses komunikasi. Opsi yang kedua adalah salah satu menggunakan bahasa pihak lain. Solusi ini dianggap terbaik karena memungkinkan manajer memahami nuansa budaya lawan bicaranya secara lebih mendalam. Namun, tidak semua manajer yang beroperasi di banyak negara dapat menguasai semua bahasa lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa yang netral. Pilihan lain bagi manajer yang tidak dapat menggunakan bahasa ibu mereka adalah berbagi bahasa asing netral seperti bahasa Inggris. International English sering digunakan sebagai lingua franca dalam bisnis, meskipun lebih sederhana dan tidak memiliki nuansa budaya kompleks. Namun hal ini bisa mengurangi kekayaan makna dan ekspresi, serta menyebabkan kesalahpahaman, terutama dalam konteks komunikasi tertulis yang terlalu disederhanakan. Selain itu, bahasa juga merupakan cerminan identitas budaya, sehingga penggunaan bahasa asing dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mengekspresikan identitas mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan manajemen tatap muka, yaitu pertemuan pertama. Cara budaya yang berbeda menjalani formalitas dalam pertemuan mencerminkan kecenderungan masing-masing budaya. Pada awal pertemuan, perbedaan yang jelas dapat terlihat meskipun dilakukan dalam bahasa yang sama. Misalnya, pertemuan formal antara manajer AS dan Jerman dapat menunjukkan bahwa manajer AS berusaha membangun hubungan yang terbuka dan ramah. Sementara manajer Jerman lebih berhati-hati dalam bertukar informasi. Penggunaan nama juga dapat menciptakan ketegangan. Dalam konteks ini, manajer AS mungkin merasa nyaman menggunakan kamu yang dianggap informal, sementara manajer Jerman akan menggunakan kata Anda yang menciptakan jarak. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam pertukaran sosial dan informasi. Konteks pertemuan juga mempengaruhi perilaku. Misalnya di Jepang, menyapa manajer dengan nama depan dianggap tidak pantas, dan upaya untuk melakukannya dapat memalukan. Sebaliknya, dalam konteks budaya barat, penggunaan nama depan mungkin lebih umum, dan penekanan pada gelar dan nama belakang dapat menghalangi pembentukan kepercayaan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai gaya percakapan. Yang pertama ada mode komunikasi. Ketika hubungan bisnis berkembang, mode komunikasi yang dinegosiasikan muncul tergantung konteks. Manajer Jepang mungkin menggunakan gaya lebih santai saat berbisnis dengan rekan barat, tetapi akan mempertahankan formalitas jika ada rekan Jepang lain yang hadir. Selanjutnya ada tantangan gaya percakapan. Pemeliharaan hubungan antar budaya bisa sulit karena perbedaan gaya percakapan. Suatu pihak mungkin berharap semua orang bergantian berbicara, sementara
Yang lain merasa berhak untuk menyela. Selain itu, ada perbedaan dalam membuat pernyataan tegas versus kontribusi yang lebih fleksibel, serta pandangan terhadap jeda dalam percakapan. Yang terakhir ada mendengarkan. Mendengarkan dan memahami makna adalah kunci. Mengambil giliran berbicara dan klarifikasi makna kata sangatlah membantu. Memperhatikan ekspresi wajah lawan berbicara juga penting dalam mengevaluasi kontribusi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekspresi wajah selama interaksi. Ekspresi wajah lebih sering dianalisis dalam konteks emosi yang diekspresikan dalam konteks pengaruhnya terhadap hubungan antar manusia. Namun, ekspresi tersebut memberikan sinyal penting dalam interaksi sosial dan bisnis. Ekspresi tersebut sepenuhnya terkait dengan konteks dan berbeda menurut apakah konteksnya jelas atau ambigu. Dari pandangan yang terus-menerus dapat membuat lawan bicara merasa ingin melarikan diri atau menanggapi dengan sinyal agresi. Dan oleh karena itu, pandangan tersebut sering dikaitkan dengan perasaan kegelisahan, rasa malu, yang menurut konteksnya akan mengekspresikan sikap yang sangat bertentangan seperti agresi dan keramahan. Ekspresi wajah juga terkait dengan status lawan bicara dalam pertemuan sosial dan bisnis. Ekspresi wajah dapat memainkan peran penting saat mengekspresikan tingkat dominasi antara orang-orang dengan tingkat status yang berbeda, namun setiap tingkat status yang dirasakan dapat memiliki penyebab yang tidak terkait dengan posisi sosial seseorang yang sebenarnya. Selanjutnya ada interaksi melalui penerjemah. Bahasa Inggris mungkin menjadi bahasa kerja selama banyak pertemuan internasional, tetapi banyak eksekutif masih mengandalkan penerjemah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan peluang bisnis di luar negeri, khususnya di wilayah-wilayah di dunia tempat perusahaan-perusahaan lokal belum mampu mengembangkan keterampilan bahasa Inggris yang memadai. Dalam tenaga kerja, mereka melibatkan pihak ketiga dalam pertemuan dan dengan agen atau klien yang penuh dengan kesulitan untuk berbahasa Inggris. Seorang penerjemah pada dasarnya adalah orang luar yang kemungkinan besar tidak mengenal perusahaan tempat ia bekerja, atau budayanya, atau keahliannya di bidang yang sedang dibahas. Selain itu, pada tingkat personal, penerjemah mungkin berakhir menjadi fokus dari setiap interaksi antara pihak-pihak. Alih-alih menjalin kontrak mata dengan mengembangkan hubungan satu sama lain, mereka mungkin cenderung berkonsentrasi pada penerjemah yang berbicara langsung kepada mereka. Bahkan jika penerjemah berhasil menerjemahkan dengan ahli, komunikasi yang sebenarnya mungkin tetap tidak berhasil karena sinyal dan ucapan yang diterjemahkan mungkin tidak ditangkap oleh penerima karena ia tidak menyadari konteks budaya muatan yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Selanjutnya ada kajian negosiasi lintas budaya pada studi kasus PT Jarum. Nah, di sini analisis deskriptif dan struktur review menghasilkan yang mempengaruhi negosiasi lintas budaya di PT Jarum adalah budaya, gaya negosiasi, time orientation, chain tolerance, dan relationship. Pertama, dari aspek budaya, PT Jarum sudah mengerti dengan cara berpikir, bertindak, dan cara bagaimana berinteraksi satu sama lain yang melibatkan para stakeholder seperti karyawan, pemerintah, maupun mitra perusahaan. Selain itu, kuantitas dan kualitas karyawan yang mempengaruhi produksi PT Jarum. Yang kedua, yaitu ada gaya negosiasi bisnis yang dimiliki oleh PT Jarum. Cukup baik untuk meyakinkan para stakeholder, terutama karyawan yang berlatar belakang santri, di mana hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari hasil penelitian Umar dan Hakim tahun 2019 serta Nugraha et al. Tahun 2017 tentang pengetahuan mereka mengenai bidang pekerjaannya sangat baik. Mengingat pengalaman yang cukup banyak yang dimiliki PT Jarum, penguasaan materi dan cara penyampaian yang baik ketika melakukan negosiasi bisnis akan membuat stakeholder yakin untuk bermitra dengan perusahaan. Yang ketiga, yaitu time orientation yang tinggi dibutuhkan agar negosiasi bisnis yang dilakukan dapat berjalan lancar dan berhasil. PT Jarum memiliki time orientation yang cukup baik. Banyaknya proyek-proyek yang bermitra dengan perusahaan asing yang dikerjakan oleh PT Jarum juga menjadi bukti bahwa perusahaan ini memiliki time orientation yang baik sehingga mampu meyakinkan para customer asingnya untuk bermitra dengan PT Jarum. Time orientation yang baik sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses negosiasi bisnis. Dan yang keempat, change tolerance. Kemampuan adaptasi yang dilakukan oleh PT Jarum terhadap budaya dari stakeholder dapat membuat proses negosiasi bisnis yang dilakukan menjadi lebih mudah. Ketika PT Jarum melakukan kegiatan perdagangan luar negeri, karyawan asing mereka akan ikut membantu untuk mempermudah jalannya negosiasi bisnis. Dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya, negosiator akan bertemu dengan orang dari berbagai budaya yang berbeda. Toleransi dan perubahan budaya akan mempengaruhi negosiasi bisnis. Kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda sangat dibutuhkan dalam melakukan negosiasi bisnis agar terhindar dari konflik yang bisa terjadi karena
perbedaan perilaku, cara berpikir, dan gaya berbicara. Maka dari itu, perlu sekali untuk memahami budaya dari stakeholder dan menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi antar budaya merupakan interaksi kompleks yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, norma, dan asumsi dari masing-masing individu. Model komunikasi Palo Alto menekankan pentingnya konteks dan interpretasi pesan, sedangkan proxemics atau pemahaman terhadap ruang sosial memengaruhi kenyamanan dan efektivitas interaksi. Penggunaan teknologi seperti email dalam komunikasi lintas budaya juga membawa tantangan karena dapat memicu kesalahpahaman. Dalam negosiasi lintas budaya, pemahaman tentang gaya komunikasi dan kemampuan beradaptasi serta mendengarkan aktif menjadi kunci keberhasilan. Contoh seperti PT Jarum menunjukkan bahwa pemahaman budaya dan toleransi terhadap perbedaan sangat penting untuk kesuksesan dalam negosiasi bisnis internasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.